Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-154. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-154 kita akan mereview 13 saham yang telah dipilih oleh teman-teman. Sehingga ini hanya mereview, bukan sebuah ajakan atau rekomendasi untuk membeli dan menjual. Semua keputusan jual dan beli menjadi tanggung jawab teman-teman. Kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review adalah saham SMSM, di mana ini adalah saham PT Selamat Sempurna, di mana perusahaan ini kemarin ditutup di harga 1.230. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini masih berada di atas support kuatnya, di atas PBL di 1.200. Dan juga kalau teman-teman perhatikan dia punya support-support selanjutnya, misalkan kalau PBL itu jebol, itu masih ada di 1193 dan di 1165. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini merupakan salah satu saham yang sangat bagus secara fundamental, dan juga saham ini selalu membagikan dividen sangat rutin. Bahkan dia mungkin salah satunya yang ada di bursa yang membagikan dividen setahun sampai 4 kali. Dan ini merupakan satu momentum buat teman-teman bisa mengkoleksi sebenarnya saham SMSM di harga yang cukup rendah. Dimana kalau saya tidak salah, saya dulu pernah sempat juga beli di level seperti ini. Dan dia ternyata kembali lagi di level yang sama seperti ini. Jadi walaupun dividen yieldnya tidak terlalu besar, tetapi dengan adanya 4 kali dividen tersebut bisa men-trigger saham ini untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi kalau nyangkut sekalipun, saham ini masih sangat bagus untuk dipertahankan. Tetapi kalau mau trading, silakan buy dengan range-nya adalah 1.200 sampai dengan 1.230 dan cut loss di 1.165. Targetnya adalah menuju ke 1.290 dan itu kalau bisa dilewati maka dia akan menuju ke 40 hari harga tertingginya, yaitu di 1.485. Saham berikutnya adalah saham PT Sido Muncul dengan kode emiten Sido, di mana saham ini ditutup di harga 730. Dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu saham yang sangat-sangat bagus pertumbuhannya. Growth-nya memang luar biasa, walaupun secara valuasi masih mahal, tetapi karena pertumbuhannya juga selalu double digit, maka saham ini memang masih bisa punya peluang untuk terus bertumbuh di masa-masa yang akan datang, sehingga PBV-nya akan di-adjust automatic, sehingga membuat saham ini terus menarik di periode-periode berikutnya. Kalau kita lihat dari chart ini, saham Sido memiliki PBL atau support kuatnya di 715, sedangkan closing di 730, artinya dia masih aman sekali berada di atas 715, di mana 715 itu juga sebagai 40 hari harga terendah dari saham Sido. Dan kalau teman-teman mau beli, mau cicil buy, mau koleksi saham Sido, menurut saya saham Sido ini di level seperti ini menarik sekali untuk jangka panjang. Silakan invest kalau mau. Tetapi kalau mau trading, range buy 715 sampai dengan 730, cut loss di 705. Dengan target kenaikan terdekat ke 785, di mana ini adalah PBH atau resisten paling kuatnya. Dan target selanjutnya kalau bisa melewati 785, maka dia akan menguji 40 hari harga tertinggi di 835. Kemudian saham berikutnya adalah saham BIF. Ini kalau tidak salah PT perusahaan yang memproduksi makanan-makanan frozen food ya, khususnya sapi, di mana harga sahamnya amblas terus setelah turun di bawah PBL dan mungkin ada banyak yang nyangkut di saham ini. Tetapi kalau kita lihat secara teknikalnya dulu berdasarkan TGC chart ini, dia memiliki support di 112 yang mana itu adalah support terendah selama 40 hari, dan hari ini di Jumat kemarin juga closing di 112, sehingga kalau dia jebol di bawah itu memang menjadi sangat tidak menarik. Tetapi kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 112, silakan buy. Nanti cut loss-nya kurang lebih di 108, 109 dengan target kenaikan ke 123 dan target jauhnya adalah menuju ke 165, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari saham BIF. Semoga dia bisa naik ke 165 sehingga teman-teman yang nyangkut bisa cepat keluar. Tetapi yang menjadi menarik, ini ada bocoran sedikit bahwa saham ini kalau saya perhatikan berdasarkan kepemilikan saham, maka saham ini terus diakumulasi ternyata oleh salah satu owner atau pemilik brand Casablanca ya, kalau tidak salah.
itu dia masih terus akumulasi saham BIF setiap harinya. Saya tidak tahu apa motifnya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, apakah dia meyakini bahwa nanti ke depan setelah pandemi selesai saham BIF ini akan jauh lebih baik? Kita tidak tahu. Yang jelas dia terus mengakumulasi saham ini. Dan kalau teman-teman yang mau trading, sekali lagi tetap disiplin tradingnya, cut loss ya cut loss, taking profit ya taking profit. Jangan sampai teman-teman mengulangi kesalahan yang sama di hari-hari esok, sehingga teman-teman tidak pernah bisa berubah menjadi trader yang lebih baik, menjadi trader yang sukses di pasar saham. Semoga teman-teman bisa selalu menerima maksud saya, bisa selalu mengingat insight-nya, apa sih pesan yang paling saya tekankan di sini, yaitu kita harus berubah dari kesalahan untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai kita melakukan kesalahan itu terus-menerus sampai akhirnya kita sendiri merasa kita tidak pernah bisa berhasil. Kemudian setelah saham BIF, kita punya saham Power, di mana saham ini ditutup di harga 695, dan ada yang bertanya, baguskah buat invest? Saya katakan sangat bagus, karena perusahaan ini juga selalu membagikan dividen, dan dividennya juga sangat besar, dan di mana harga ini kembali lagi, di mana saya juga sama, sempat beli di 695, saya jual waktu itu di 800-an, tetapi dia kembali lagi di 695, sehingga menurut saya ini deal yang menarik. Dia kasih lagi kesempatan saya untuk masuk kedua kalinya, dengan dividen yang kurang lebih hampir 10%. Saya rasa Power masih menarik, perusahaan di bidang listrik. Kalau teman-teman perhatikan, walaupun dia rugi kalau tidak salah di kuartal 1, tetapi di kuartal 3 dia sudah mulai membaik, dan semoga di kuartal 4 semakin baik, sehingga dividennya semakin besar, dan itu bisa membuat saham ini ke-trigger untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Low 40 hari harga terendahnya berada di 670. Kalau teman-teman mau buy untuk trading, range buy-nya adalah 695 sampai dengan 682, ya ini range buy yang aman, cut loss di bawah 670, dengan target ke 730 untuk TP1 dan target 2 atau TP2 di 860. Tetapi kalau teman-teman yang mau invest, semakin rendah itu sebagai sebuah peluang yang menarik, karena semakin rendah, ketika dividennya semakin stagnan bahkan meningkat, maka yield yang teman-teman dapatkan akan semakin lebih besar. Sehingga reason to buy-nya harus benar-benar jelas, invest atau trading. Kalau invest maka semakin rendah tidak perlu takut. Kalau trading semakin rendah harusnya kita cut loss. Jadi reason to buy harus ditentukan di awal, sehingga teman-teman pada akhirnya tidak bingung dan tidak merasa cemas ketika harga sahamnya bergerak tidak sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian setelah saham Power, ada saham Raja, di mana saham ini ditutup di harga 169 sejak 40 hari harga tertinggi di 320, dan ada yang nyangkut di 292. Apakah bisa keluar dari saham ini? Waduh, ini sangat tinggi. 292 itu sudah di sekitar sini, dan sudah sangat dekat dengan pucuk, dan harganya sudah turun di bawah PBL di 222, dan dia punya support terakhir yaitu di 156. Di sini adalah trendline bawah. Semoga tidak jebol. Kalau jebol maka itu sangat berbahaya buat saham Raja, akan terus melanjutkan penurunan. Semoga dia bisa rebound kembali, dan semoga dia bisa naik di atas 222 ya. Ini artinya saham ini kembali masuk ke level uptrendnya. Tetapi kalau teman-teman yang sudah nyangkut sampai di 290 ke 169, ini nyangkutnya sudah sangat dalam sekali. Kuncinya adalah teman-teman perhatikan laporan keuangan. Semoga laporan keuangannya itu bagus, bisa men-trigger saham ini bisa naik lagi. Dan lebih bagusnya lagi kalau saham Raja ini bisa membagikan dividen nanti, sehingga triggernya semakin kuat dan mungkin bisa melewati level 292 yang teman-teman miliki. Tetapi untuk jangka pendek memang ini sangat berat, walaupun dia bisa arah sekalipun. 292 itu level yang sangat-sangat tinggi, sehingga memang masih sangat susah untuk kita kejar. Tetapi kalau ditanya mau cut loss saat ini, tergantung dari kesiapan teman-teman, mental teman-teman. Ketika ingin cut loss harus yakinkan diri bahwa ketika saya cut loss ternyata besok sahamnya naik, maka pertama jangan kejar lagi, lupakan, dan jangan pernah menyesali keputusannya, sehingga psikologis teman-teman tidak pernah terganggu, dan nanti kalau trading berikut-berikutnya teman-teman tetap bisa disiplin dalam melakukan trading. Jadi biasanya kalau orang setelah cut loss ternyata sahamnya naik, maka nextnya ketika dia trading dia tidak mau cut loss. Karena apa? Dia takut ketika cut loss ternyata sahamnya naik. Tetapi kalau teman-teman kemarin 292 misalkan cut loss minus 3%, itu berarti teman-teman bisa protek kerugian yang lebih dalam. Karena kita sekali lagi kita tidak pernah tahu saham ini besok itu bergeraknya naik apa turun. Walaupun kita sudah tahu semua indikator menunjukkan saham itu naik, tetapi kalau sentimennya tidak bagus,
ada berita yang sangat sensitif untuk indeks kita, maka harga saham itu tetap semuanya akan turun. Walaupun secara indikator sudah menarik. Sehingga teman-teman harus sediakan payung sebelum badai itu datang, sebelum hujan itu datang. Sehingga tidak nyangkut dalam dan tidak bingung untuk cut loss atau hold. Sekali lagi, yang perlu teman-teman kontrol adalah diri teman-teman sendiri. Market tidak bisa kita atur, market bebas bergerak, tetapi kita yang berhak, yang punya hak untuk memilih saham mana yang akan kita beli, masuk di harga berapa, taking profit di harga berapa, dan harus cut loss di harga berapa. Jadi semua kembali ke kita. Jadi kita tidak bisa salahkan siapapun di bursa ini, karena kita yang membeli dan kita yang menjual, profitnya juga kita ambil semua, yang loss pun kita yang tanggung semua. Sehingga teman-teman harus benar-benar bisa untuk disiplin dengan trading yang telah dibuat, dengan reason to buy yang sudah menjadi landasan untuk membeli sebuah saham. Sekali lagi, untuk yang nyangkut di 292, semoga tetap semangat. Ingat kembali alasan untuk membeli. Kalau memang yakin perusahaannya bisa laba di masa yang akan datang, bisa pertimbangkan untuk hold, bahkan bisa pertimbangkan untuk average down. Kemudian setelah saham raja, kita punya saham Pegas, di mana saham ini ditutup di harga 1345 dengan low 40 hari harga terendahnya berada di 1305. Dan untuk trading buy, kalau teman-teman ingin membeli saham ini, pastikan pertama dia berada di atas 1305. Selama dia berada di 1305, maka saham ini aman dan silakan buy dengan range 1305 sampai dengan 1330. Cut loss jika dia turun di bawah 1305. Tetapi kalau misalkan dia open dan turun di bawah 1305, teman-teman wait and see terlebih dahulu sampai dia naik kembali di atas 1305. Untuk target kenaikan dari saham Pegas adalah menuju ke 1590, di mana itu adalah PBL yang sekarang menjadi resisten paling kuatnya. Dan kalau itu berhasil ditembus, maka dia akan menuju ke 1880, yang mana itu adalah PBH dari saham Pegas. Kemudian berikutnya kita punya saham Agro, di mana setelah saham Agro ini menyentuh level tertinggi di 1675, saham ini turun sangat dalam dan berhasil closing di 805 di perdagangan hari Jumat kemarin. Ada teman-teman yang nyangkut di harga 1000. Kalau kita lihat saham ini punya saham BRI ya, Bank Rakyat Indonesia Agro, di mana kita tahu emiten induknya sendiri memang perusahaan yang sangat besar di Indonesia dengan aset yang sangat banyak. Dan apakah anak usahanya juga bisa mengikuti jejak dari induknya, kita tidak tahu. Karena semua tergantung manajemennya. Semakin bagus manajemennya, maka perusahaannya akan semakin baik. Dan ingat, saham Agro ini sekali lagi telah naik sangat tinggi. Bahkan dia di 805 pun itu sudah sangat tinggi. Saya sempat koleksi di harga 200-an, 224 kalau tidak salah. Dan sudah sampai 1675. Artinya kenaikannya sudah sangat drastis. Dan penurunan ini sudah sangat wajar dia turun. Tetapi kalau teman-teman belinya di pucuk, memang ini sebuah kelalaian yang bisa membuat teman-teman nyangkut. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan trading chart dari The Golden Cross ini, maka dia punya support ada di 781, 736, dan terakhir low-nya adalah di 525. Semoga dia bisa kuat bertahan di dua support trend lainnya, yaitu di 736 sampai dengan 781, sehingga dia bisa ada peluang untuk naik kembali ke 890 dan bisa naik kembali menuju PBL di 1075, sehingga teman-teman yang nyangkut di 1000 bisa lepas di level sana. Setelah saham Agro, kita punya saham PTPP, di mana saham ini ditutup di harga 1635, dan saham ini sekali lagi sempat naik ke 2360, dan saham ini sempat lama sideways di harga 800-an. Kenaikan di 1635 pun sudah 100%, apalagi sampai 2300. Sehingga koreksi ini masih wajar, dan dia memiliki support terdekat di 1570 dan 1559. Itu support terakhir, kalau jebol maka dia akan menuju ke low 40 hari di 1295. Bagi teman-teman yang mungkin mau trading saham ini, maka boleh beli dengan range buy 1559 sampai dengan 1570. Cut loss kurang lebih 3 tick di bawah 1559. Dengan target kenaikan menuju ke 1810. Tetapi kalau teman-teman yang nyangkut di pucuk, tidak perlu khawatir, ini saham bagus. Bisa pertimbangkan untuk average down ketika dia menyentuh level-level supportnya, yaitu di 1570 sampai dengan 1559, atau tunggu di 1295. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin average down, jangan minus 2% lah baru teman-teman langsung average down. Tunggu dia kasih spare dia 10% untuk dia lakukan penurunan, sehingga teman-teman bisa average down di sana. Jadi jangan buru-buru average down,
Lihat supportnya, lihat minusnya sudah lebih dari 10% belum? Kalau sudah lebih, oke, perhatikan supportnya di mana, silakan average down pertama di sana. Kalau memang masih turun, silakan average down lagi, sehingga teman-teman harus atur money manajemennya. Jangan langsung all in untuk average down, karena kita tidak tahu setelah kita average down sahamnya bisa rebound atau malah tambah turun. Jadi tetap teman-teman harus gunakan money management yang baik. Kemudian berikutnya kita punya saham MDKA, di mana saham ini kemarin setelah dia sempat menyentuh level PBL support di 2260, dia berhasil rebound dan closing di 2550 dan dia memiliki PBH di 2640. Dan bagi teman-teman yang sudah beli, sempat beli di area PBL, maka semoga dia bisa melewati 2640. Maka dia berpeluang menuju ke 2900 karena saham ini naik sendiri di saat semua saham hancur dan naiknya sangat besar, kurang lebih 11%, sehingga saham ini bisa dikatakan semoga bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan kalau teman-teman yang beli kemarin, ketika dia berhasil melewati 2640 atau kira-kira mendekati 2640, silakan taking profit 50% terlebih dahulu. Dan jangan sampai dia membentuk shadow. Jadi taking profit dulu 50%. Nanti ketika dia naik terus, teman-teman masih punya sahamnya. Tetapi kalau ketika turun, teman-teman masih ada lotnya untuk teman-teman bisa lepas semua, sehingga profitnya teman-teman sudah bisa amankan. Tetapi kalau teman-teman yang baru mau beli, di sini ada support di 2474. Teman-teman bisa hitung sendiri ketika buy di 2550 ke 2474 itu minusnya berapa? Targetnya ke 2640. Apakah risk rewardnya menarik? Kalau menarik silakan buy, kalau tidak skip dulu saham MDKA. Kemudian setelah saham MDKA, kita punya saham Telkom, di mana saham ini ditutup di harga 3.110. Saham Telkom telah turun di bawah PBL di 3.310. Dan dia punya low 40 hari harga terendah juga berada di 3.110. Dengan support akhir berada di 3.071. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pertama pastikan dulu dia kuat bertahan di 3.110. Kalau dia bisa kuat bertahan di sana, silakan beli dengan range buy 3137 sampai dengan 3110 dan cut loss jika dia turun di bawah 3071 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 3310. Sekali lagi, kalau dia turun semakin dalam di bawah 3071, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau dia kuat di 3110, maka silakan buy dengan target ke 3310. Sekali lagi, kalau untuk invest saham Telkom masih menarik, tetapi kalau untuk trading tetap disiplin dengan plan yang telah dibuat. Setelah saham Telkom, kita punya saham Pakuwon, di mana saham ini ditutup di harga 482. Saham ini sempat menyentuh 595 yang menjadi 40 hari harga tertingginya. Kemudian dia low ke 482 dan memiliki support akhir di 448. Sebelum ke 448 dia punya 40 hari harga terendah di 462. Sehingga saham ini kalau teman-teman ingin membeli, sebenarnya saham ini menarik dengan range buy di 448 sampai dengan 470. Ini range buy yang cukup lebar dan itu menarik sekali karena memang saham ini merupakan saham yang sangat bagus, perusahaan yang sangat sehat, dan juga kita tahu sendiri produk-produknya apa. Kalau teman-teman yang tinggal di Surabaya juga tahu Tunjungan Plaza. Teman-teman bisa tahu itu adalah bagian dari kepemilikan dari Pakuwon. Jadi untuk simpan jangka panjang ini masih menarik. Kalau untuk trading selama dia masih bertahan di atas 462, maka saham ini sangat menarik dengan range buy 462 sampai dengan 482 kalau mau lebih dekat. Cut loss jika dia turun ke 448 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 505, yang mana itu adalah PBL yang saat ini menjadi resisten kuat dari saham Pakuwon. Kemudian setelah saham Pakuwon, kita punya saham CTRA, di mana saham CTRA ditutup di harga 900, telah turun di bawah PBL di 955. Sehingga kalau teman-teman ingin membeli saham ini, maka teman-teman tunggu dulu dia naik ke atas 955. Itu bisa membuat saham ini masuk kembali ke atas PBL, sehingga PBL itu bisa menjadi support paling kuat dari saham CTRA. Soalnya saat ini dia punya semi support yang tidak terlalu kuat, yaitu berada di 894, 885, dan 868. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli saham CTRA, pastikan dia naik dulu di atas 955, atau kalau yang berani, silakan beli di harga 885 sampai dengan 994, tetapi cut loss jika dia turun ke 868. Tapi untuk jangka panjang, sekali lagi, saham ini juga masih sangat menarik. Perusahaannya bagus, Ciputra.
perusahaan properti yang terbesar juga di Indonesia dan sangat memiliki reputasi yang baik dari segi manajemen, sehingga tidak diragukan kalau mau di hold jangka panjang juga masih bagus, mau ditradingkan juga menarik dengan level-level yang sudah diinformasikan tadi. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-154 hari ini adalah saham SMRA, di mana saham ini juga tertekan dari penurunan indeks kemarin, sehingga dia ditutup di harga 695, dan penutupan ini juga telah turun di bawah PBL di 735, dan SMRA juga menjadi salah satu emiten yang saya miliki dengan average kurang lebih di 719, sehingga saat ini juga saya masih mengalami floating loss. Tetapi karena saya tahu saham ini adalah saham-saham yang bagus, perusahaan properti yang cukup terkenal di Indonesia, Summarecon, sehingga saya masih terus akan hold dan menunggu untuk melakukan average down di level-level yang menurut saya sangat menarik. Kalau saya lihat dari sini, dia memiliki support terdekat yaitu di 684, 670 dan 658. Sehingga kalau dia bisa ke 658, maka saya akan lakukan average down di sana. Tetapi kalau misalkan dia tidak ke 658, maka saya wait and see terlebih dahulu karena minusnya tidak sampai lebih dari 10%. Tetapi kalau teman-teman yang ingin trading, 670 sampai dengan 684 adalah range buy yang menarik untuk beli saham SMRA dengan target kenaikan menuju ke 735 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 658. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-154. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton dan yang telah request saham. Semoga informasi di part yang 154 ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi pedoman buat teman-teman untuk melakukan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan semoga membantu.